juga harus digunakan terlebih dahulu. Yang keenam ada menjaga kebersihan ruangan penyimpanan. Dengan kebersihan ruangan yang terjaga, semen juga akan tetap bersih dan tahan lama. Dan yang terakhir, ketujuh, selalu jaga sirkulasi udara dalam ruangan. Pemberian jarak antar tumpukan semen dimaksudkan agar udara tidak lembab, melainkan tetap bersih dan kering. Kelembapan menjadi salah satu faktor yang merusak semen. Lanjut. Selanjutnya ada proses pembuatan semen. Sederhananya, proses pembuatan semen itu dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu penambangan bahan baku, penyiapan bahan baku, penggilingan awal, proses pembakaran, penggilingan akhir, dan yang terakhir pengemasan. Yang pertama bisa dilihat di bisa dilihat di gambar yang ada kayak gunung kapur gitu. Itu proses penambangan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan semen adalah batu kapur dan tanah liat. Kedua bahan baku tersebut diperoleh dari proses penambangan di quarry. Lalu selanjutnya ada penyiapan bahan baku. Penyiapan bahan baku itu yang ada truk yang nuangin si hasil tambangnya itu. Penyiapan bahan baku berupa batu kapur dan tanah liat akan dihancurkan untuk memperkecil ukuran agar mudah dalam proses penggilingan. Alat yang digunakan untuk menghancurkan batu kapur dinamakan crusher, dan alat yang digunakan untuk memecah tanah liat disebut clay cutter. Itu bisa dilihat ya crusher sama secondary crusher-nya. Yang crusher tuh dia memecah si batu kapurnya menjadi ukuran yang masih agak besar, dan yang secondary crusher-nya biar lebih halus lagi. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu tahap penggilingan awal. Tahap penggilingan awal, bahan baku lainnya yang digunakan untuk membuat semen adalah bahan baku penolong, yaitu pasir besi dan pasir silika. Pasir besi berkontribusi pada mineral Fe2O3 dan pasir silika berkontribusi pada mineral SiO2. Kedua bahan baku penolong tersebut akan dicampur dengan pile batu kapur dan tanah liat masuk ke proses penggilingan awal, di mana jumlahnya ditentukan oleh raw mix design. Alat utama yang digunakan dalam proses penggilingan dan pengeringan bahan baku adalah vertical roller mill, atau yang bisa dilihat di gambar adalah grinding mill. Selanjutnya adalah yang keempat, proses pembakaran. Nah, dalam proses pembakaran itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada preheating atau pemanasan awal. Tempat preheating itu ada di preheater tower. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian yang kedua itu ada proses pembakaran atau firing. Proses pembakaran atau firing ini terjadinya di kiln. Setelah dari kiln, dia akan mengalami pendinginan atau cooling. Kemudian lanjut ke tahapan kelima, yaitu penggilingan akhir. Bahan baku proses pembuatan semen itu terdiri dari bahan baku utama yaitu terak atau klinker, yang kedua bahan baku korektif atau penolong yaitu gypsum, dan yang ketiga bahan baku aditif yaitu trash, fly ash, slag, dan lain-lain. Nah itu ntar terjadinya di si yang setelah yang ada tulisan gypsumnya itu apa penggilingan akhirnya. Nah yang terakhir adalah proses pengemasan. Setelah dikemas, dia mulai didistribusikan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam proses pembuatan semen itu ada wet process sama ada dry process. Nah, di wet process, umpan tanur berupa slurry dengan kadar air 25 hingga 40% yang pada umumnya menggunakan long rotary kiln dengan perpindahan panas awal terjadi pada rantai atau chain section.
Proses ini boros karena menggunakan panas sekitar 1.500 hingga 1.900 kilokalsum per kilogram terak dan biasanya mempunyai suhu exit gas 150 hingga 250 derajat Celcius. Ya lanjut. Ada keuntungan dari wet process yaitu pencampuran dari komposisi slurry lebih mudah karena berupa luluhan. Yang kedua, kadar alkalis tidak menimbulkan gangguan penyempitan dalam saluran preheater atau pipa. Yang ketiga, debu yang dihasilkan relatif sedikit. Dan yang keempat, deposit yang tidak homogen tidak berpengaruh karena mudah mencampur dan mengoreksinya. Kemudian, kerugian dari wet process adalah pemakaian bahan bakar yang lebih banyak karena kebutuhan panas selama pembakaran tinggi, yaitu 1.500 hingga 1.900 kcal per kilogram. Yang kedua, tanur putar yang digunakan ukurannya lebih panjang dibandingkan tanur putar pada proses kering. Dan yang ketiga, memerlukan air proses dalam jumlah yang banyak. Lanjut. Nah, ini ada garis besar dari wet process. Yang pertama adalah raw material digiling, kemudian ditambahkan atau dicampur dengan air menjadi bubur halus, kemudian dimasukkan ke dalam kilan semen, dihaluskan dan ditambah gypsum, kemudian sudah menjadi semen. Selanjutnya ada dry process. Pada proses ini bahan baku dipecah dan digiling sampai kadar air 1% dan tepung bahan baku yang telah homogen ini diumpankan dalam keadaan kering untuk mendapatkan terak. Terak selanjutnya didinginkan dan dicampur dengan gypsum dalam perbandingan 96:4. Kemudian digiling dalam finish mill hingga menjadi semen. Keuntungan dari dry process sendiri itu adalah rotary kiln yang digunakan relatif pendek. Kemudian heat consumption rendah, yaitu sekitar 800 hingga 1000 kcal per kilogram terak, sehingga bahan bakar yang digunakan lebih sedikit. Kemudian kapasitas produksi benar, biaya operasi juga rendah. Kerugiannya adalah kadar air sangat mengganggu operasi karena material lengket. Yang kedua, impuritas alkali menyebabkan penyempitan pada saluran. Yang ketiga, campuran kurang homogen. Dan yang terakhir, banyak debu dihasilkan sehingga dibutuhkan alat penangkap debu. Lanjut. Ini ada proses dari dry process itu sendiri. Yang pertama, raw material dicampur, kemudian digiling menjadi bubuk kasar, lalu dimasukkan ke dalam kiln semen, dihaluskan, ditambahkan gypsum, lalu jadi semen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab yang pertama dibuka untuk 3 orang yang ingin bertanya. Untuk penanya mohon disebutkan nama dan asal kelompoknya ya. Iya boleh. Sebutin nama sama kelompok ya. Dari kelompok. Semoga kelompok. Ini jadi dari Nadia Putri Pramesti dari kelompok 8 bertanya kenapa dalam penyimpanan semen harus ditumpuk bersilang? Ada manfaat khususnya nggak? Kenapa ditumpuk begitu? Oke, ya. Tampung dulu. Iya, ditampung dulu aja. Yang lagi ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Saya Ibzan Siki dari kelompok 3 yang bertanya. Kalau buat konstruksi kayak jembatan gitu kan, apalagi yang buat antar pulau, itu menggunakan tipe semen yang mana ya? Buat buat campuran betonnya. Oke. Jawab ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Jadi kenapa sih
tumpukan semen sak semen yang akan disimpan itu ditumpuknya secara bersilangan gitu ya. Jadi seperti yang udah saya jelaskan tadi pas presentasi, tumpukan yang bersilang itu tuh sebenarnya manfaatnya ya biar nggak mudah jatuh. Jadi kan dia pasti numpuk tuh bakalan tinggi gitu ya. Nah kalau misalnya ditumpuknya bersilang tuh bakalan si tumpukan sak semennya itu bakalan lebih lurus gitu loh. Jadi nggak ada yang miring-miring dan gampang yang bikin dia gampang jatuh gitu. Dara, makasih. Oke, sama-sama. Mau nanya. Oh, nanti aja, nanti nunggu yang pertanyaan ini dulu ya. Dijawab. Oke. Udah. Ahmad, lu mau jawab? Tadi pertanyaan dari Zikri, dia nanya tentang jenis semen yang untuk digunakan sebagai jembatan ya, konstruksi jembatan. Penggunaan jenis semen. Apalagi yang antar pulau kan lewat laut gitu kan, buat pondasi itu. Namanya tuh pakai semen. Nah, jadi yang tadi semen yang khusus untuk membuat jembatan itu ini Special Blended Cement SBC. Nah, ini dia emang untuk dirancang dalam pembangunan jembatan terbesar yang menghubungkan Surabaya dengan Madura yang dikenal dengan Jembatan Suramadu. Nah, ini karakternya memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan pada air laut seperti halnya Jembatan Suramadu yang berdiri di atas laut. Jadi semennya itu dia bisa bertahan di dalam air laut. Kan nggak semua semen yang bisa bertahan di dalam air laut. Nah, jadi ini Special Blended Cement atau SBC ini dia memang khusus untuk semen di bawah atau di air laut. Jadi gitu aja. Untuk Zikri udah jelas apa belum? Udah jelas. Oke. Mau nambahin Masih, sedikit. Oke. Mau nambahin sedikit. Jadi si SBC itu tuh emang kayak dibikin buat mengantisipasi serangan sulfat sama korosi gitu. Jadi itu alasan kenapa dia bisa digunain buat di atas laut kayak gitu. Oh iya, oke. Kasih Sa. Iya, sama-sama. Oke, tadi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sekar dari kelompok 9. Saya mau tanya, itu kan kalau penyimpanan semen itu kan biasanya di bawahnya itu dikasih kayu ya buat alas. Itu selain kayu bisa apa lagi yang bisa dijadikan buat alas? Terus kenapa kebanyakan orang-orang milihnya kayu bukan barang-barang yang lain? Maksudnya tuh bukan material yang lain gitu loh. Terima kasih. Ya udah, gue yang jawab ya. Jadi sebenarnya nggak harus kayu yang dijadiin alas buat si tumpukan semen itu. Kayak yang penting boleh pakai bahan apapun, yang penting bisa menghindari si semen itu biar nggak kena air sama biar nggak langsung bersentuhan sama lantai. Nah terus kenapa pakai kayu ya? Karena kan kalau kayu tuh kayak dia tuh tinggi gitu ya. Jadi lebih bisa terjaga gitu loh si tumpukan semennya itu. Dan emang umumnya digunakan ya pakai kayu. Oke. Cuma nggak gimana ya, kalau misalnya emang nggak ada kayu ya dikondisikan aja, bisa pakai alas lain. Yang penting si tumpukan semennya itu terhindar dari air sama nggak bersentuhan langsung sama lantai kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah sampai sekian ya. Oke, sekian ya dari
Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mas di itu